Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal-soal P3K. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sebelum videonya kita mulai, alangkah baiknya mohon dukungan rekan-rekan semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Baiklah, kita mulai pembahasan soal-soal P3K pada kali ini. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda. Yang A, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Kemudian yang D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Yang E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Dari kelima jawaban ini, kalau dilihat sepintas semuanya benar. Nah, di sini kita dibutuhkan mencari yang paling benar. Nah, sebelum kita jawab, kita bahas dulu permasalahannya. Nah, di sini permasalahannya adalah topik orientasi kepada orang lain. Nah, ini topiknya orientasi kepada orang lain. Dengan menunjukkan itikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Nah ini, sekarang kita kembali ke permasalahannya. Ini jawabannya ada 5 pilihannya. Nah ini kan berkaitan dengan perusahaan sedang sibuk mau mengejar deadline. Ini ada kawan berkeluh kesah yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D, bersimpati dan memberi solusi serta nasihat dengan tetap. Nah, ini kuncinya di sini, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasikan sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi diminta sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan
adalah pilihan yang pertama atau yang A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Kemudian yang B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Yang C melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Yang D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang E, memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, di sini dalam soal ini kita cermati adalah topiknya tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ini topiknya. Topiknya adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Sehingga jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat selesai. Nah, ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah yang A, pembelajaran berbasis proyek, yang B, pembelajaran kooperatif, yang C, bermain peran dan simulasi, kemudian yang D, pembelajaran diskusi online, yang E, pembelajaran kontekstual. Di sini pembahasannya pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Itu. Jadi jawaban dari pertanyaan soal ini adalah yang pembelajaran berbasis proyek. Kenapa di abad 21 ini dituntut bisa menghasilkan sebuah proyek dan menghasilkan sebuah produk. Nah, itu jawabannya adalah yang A. Kenapa? Ya, tuntutan zaman sekarang. Itu pembahasan hal tersebut ya. Kemudian soal selanjutnya ada lagi, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah salah satu manfaat. Nah, yang A, memahami berbagai karakteristik siswa sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Yang B, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Yang C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Yang D, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan.
Yang E, memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Ini pembahasannya. Manfaat dari landasan pendidikan adalah pembangunan berwawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Jadi jawabannya yang D.